Welcome back. We are joined today by Colonel Douglas Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur yang telah banyak berjasa, penulis, dan mantan penasihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Terima kasih sudah bergabung lagi. Senang sekali bisa bertemu Anda. Saya ingin membahas wawancara terbaru Presiden Putin. Dalam wawancara itu, dia menjelaskan apa yang tampaknya kini menjadi tujuan yang lebih luas. Bisa dibilang begitu. Dia menyerukan agar seluruh wilayah Novorossiya berada di bawah kendali Rusia, yang berarti mencakup wilayah sampai ke Odessa. Dia juga menyinggung soal zona penyangga yang hilang di Kharkov dan Izium, yang pada dasarnya disebut sebagai hukuman atas peristiwa di Kursk, sekaligus memiliki tujuan strategis yang jelas di sana. Dan semua ini terjadi di saat banyak garis depan mulai melemah. Saya ingin tahu, apakah Anda melihat ini sebagai tahap baru dalam perang, atau sebagai harai terus kebdeu, any empathy Presiden Rusia? New rhetoric coming from the Russian president. Well, first of all, I think that President Putin. Pertama-tama, saya pikir Presiden Putin sudah lebih dari sekali mengatakan sejak awal perang ini bahwa Kharkov dan Odessa adalah kota yang secara historis berbahasa Rusia. Jadi saya agak ragu untuk bilang bahwa itu selalu menjadi tujuan utama. Tapi saya rasa sebagian besar orang Rusia sejak awal percaya kalau mereka benar-benar akan melakukan ini, maka dua kota itu pada akhirnya harus berada di tangan Rusia. Medwes writes these teases starting 10. Zona keamanan untuk kepentingan dan keselamatan Rusia harus jauh lebih luas dari yang awalnya direncanakan atau diperkirakan. Mari kita akui, Ukraina sekarang sudah menjadi gangguan yang jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan sebelumnya. Ukraina sendiri, sebagai sebuah negara, bisa dibilang hampir mati. Tapi kita masih melihat ada semacam tampilan pemerintahan di sana, dengan jaringan pendukung, bukan banyak dari rakyatnya. Rahali Timpaladung garis keras, ribuan tembayan dan orang asing. Mereka bisa meluncurkan rudal dan drone sesekali, untuk menciptakan kesan seorang masih dekat atau petar di senala digital itu, untuk harapan hoplay itu dona. Dan saya rasa Anda tahu bahwa Zelensky ingin mendapatkan $90 miliar dari Donald Trump. Dan Trump ternyata benar-benar duduk bersamanya dan berbicara, yang cukup mengejutkan saya. Dan yang membuat saya khawatir, saya dengar dia sedang mempertimbangkannya. Saya harap tidak, tapi sekarang apapun bisa terjadi. Jadi menurut saya itu pertanda bahwa ada rencana yang sedang disiapkan, rencana militer, untuk mewujudkan hal-hal itu. Saya tidak berpikir latihan di Sumi itu semata-mata hukuman. Saya rasa itu lebih seperti penilaian realistis yang mengatakan kalau kita tidak menguasai wilayah ini, kita tidak punya keamanan di Rusia. Rusia tidak bisa aman. Jadi Novorossiya yang selalu ada di benak banyak orang, sepertinya akan menjadi kenyataan. Dan saya sendiri pasti akan melakukan hal yang sama kalau saya ada di posisinya. Tidak diragukan lagi. Nah, dia juga bilang kalau tujuan NATO dalam perang ini adalah kekalahan strategis Rusia. Bahkan, baru 2 atau 3 hari yang lalu, Mike Pompeo menulis di Twitter bahwa itu satu-satunya hasil yang bisa diterima, kekalahan strategis Rusia. Sekarang, saya berasumsi Putin gak akan membiarkan hal itu terjadi. Tapi di saat yang sama, dia melihat negara-negara Eropa makin terlibat langsung dalam perang ini. Menurut Anda, bagaimana dia akan menghadapinya? Apakah Anda setuju dan Orias Bamtmafo bahwa Dinas tim memutuskan permekuking negara Eropa? Apa yang terjadi is Northia Didin the gross strain new Benros. He will only look to essentially defeat Ukraine. I think he's been asked privately. Saya rasa dia sudah ditanya secara pribadi di lingkaran dalamnya. Pak Presiden, seberapa parah situasinya harus jadi sebelum kita membalas? Sekarang, kita sudah melihat serangan-serangan yang sesekali mencapai pinggiran Moskow, Sankt Petersburg, Rostov, dan kota-kota lain. Mereka sudah menghantam beberapa kilang minyak, juga fasilitas produksi rudal.
Tapi di sisi lain, serangan itu juga menewaskan warga sipil Rusia dan merusak infrastruktur sipil di sana. Saya tidak mau bilang dia sudah memutuskan bahwa dia sudah cukup sabar. Tapi saya rasa, sekarang dia sampai pada titik di mana dia sadar situasi ini tidak bisa lagi. Bukan berarti diabaikan, tapi juga tidak bisa dianggap biasa saja. Dengan kata lain, sudah waktunya ada tindakan. Itu poin pertama. It's time for some form of action. So that's number one. Number two, militarily. Yang kedua, dari sisi militer, dia berada dalam posisi yang memungkinkannya melakukan banyak hal berbeda. Dia bisa mengambil alih Odessa dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Pasukannya sudah siap dan terkonsentrasi untuk itu. Dia memang harus melakukan beberapa langkah tambahan, terutama untuk menghancurkan titik-titik perakitan drone. Tempat bahan-bahan dari Eropa masuk, lalu drone dan rudal dirakit sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Selain sempit dealing here, Gamau Korea Rusia. Dia harus menargetkan lokasi-lokasi itu dan melakukan serangan yang berat mungkin. Tapi itu bukan mulai sekali. Saya tidak berpikir dia punya persediaan Iskandar yang tak terbatas, Mas. Tapi jumlahnya tidak diragukan lagi. Dia sudah punya banyak waktu untuk membangun surplus itu. Jadi, hal itu pasti akan terjadi. Odessa harus jatuh. Begitu Ukraina terkurung daratan, dan dia berada dalam posisi untuk menjangkau penduduk Rusia di Moldova, yang saya yakin akan dia lakukan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh orang Eropa? Kenyataannya, mereka tidak mampu berbuat banyak. Kamu dan saya sama-sama tahu itu. Tapi orang Rusia diberitahu hal yang berbeda. Sekarang, apa maksud saya? Sejak awal ketika melihat orang-orang bodoh di Ukraina berlarian dengan simbol Nazi di seragam mereka, itu adalah tanda bahaya bagi Rusia. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa ditunjukkan siapapun di Rusia sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dan harus dihancurkan. Sekarang keadaannya makin parah. Dan saya berpendapat ini jadi lebih buruk karena ada para pemimpin Eropa seperti Macron yang membuat pernyataan sangat berbahaya dan ceroboh. Bersama Menteri Pertahanannya, von der Leyen, dan yang lainnya. Mereka bicara seolah Jerman akan membangun kekuatan militer raksasa dengan tujuan yang jelas, yaitu mengancam Rusia. Pernyataan serupa juga keluar dari negara dan pemimpin Eropa lainnya. Saya tidak tahu seperti apa garis kebijakan baru Starmer nanti. Saya yakin kita akan mendapat versi lain dari Starmer. Hanya saja mungkin lebih tidak mengesankan. Kalau itu masih mungkin. Macron masih ada di sana. Dan semua orang ini terus mengucapkan hal-hal yang konyol tentang potensi Eropa untuk mengalahkan dan menghancurkan Rusia. Europe's potential to defeat and destroy Russia. If you're sitting in Russia and you're listening to this, Kalau kamu duduk di Rusia dan mendengarkan ini, dan materi ini disiarkan lewat media Rusia ke rakyat Rusia, nggak disensor, nggak diubah, cuma disiarkan apa adanya. Nah, apa yang disimpulkan oleh orang Rusia pada umumnya? Mereka pikir ini seperti tahun 1941 lagi. Kita mulai lagi, invasi Eropa ke Rusia. Sekarang kamu dan saya tahu itu konyol. Ambil saja seluruh tentara Inggris, tentara Prancis, apapun yang tersisa dari tentara Jerman, tambahkan Denmark, Norwegia. Mau ngapain mereka? Mau kemana? Mereka bahkan nggak bisa mempertahankan wilayah pesisir Baltik. Mereka nggak bisa mempertahankan Ukraina bagian barat. Siapa yang mau kita bohongi? Jadi apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Itu omong kosong, tapi berbahaya. Dan hal itu memicu reaksi yang sangat berbahaya dari Rusia. Orang-orang sepertinya nggak paham bahwa Presiden Putin nggak perlu menciptakan sosok menakutkan supaya rakyat Rusia merasa takut. Kita yang justru sudah melakukannya untuk dia, dan kita masih terus melakukannya. Jadi, buat dia sangat mudah untuk mengumumkan langkah-langkah baru, memperluas cadangan pasukan. Sekarang saja, mereka sudah punya tentara Rusia dengan jumlah lebih dari 1 juta orang. Pasukannya terorganisir dengan sangat baik, perlengkapannya bagus, latihannya juga kuat. Menurut saya kepemimpinannya juga solid. Banyak kelemahan di jajaran perwira dan pangkat tinggi yang sudah disingkirkan. Kalau kamu mau memilih waktu dan tempat untuk berperang melawan Rusia, ini waktu yang salah. Jangan lakukan itu. Bodoh kalau sampai terpikir untuk mencobanya. Jadi saya rasa Putin tahu semua hal ini.
Putin knows all of these things. I think he's still going to move very methodically because that's Saya rasa dia masih akan bergerak dengan sangat terukur, karena memang itu sifatnya. Tapi saya juga yakin Odessa akan diserang dan akhirnya direbut. more than that. Sekarang, apakah dia bisa melakukan lebih dari itu? Ya mungkin saja. Tapi apakah dia akan melakukannya? Saya tidak tahu. Saya mendengar beberapa suara di Rusia yang mengatakan, perang ini tidak akan berakhir sampai kita berada di Kiev dan benar-benar menyingkirkan rezim ini. Saya pikir banyak orang sudah sampai pada kesimpulan itu. Dan mereka tidak mengerti kenapa kita belum berbuat lebih banyak. Hal yang paling tragis dari semua ini, Glenn, adalah bahwa di Rusia, setidaknya, banyak orang benar-benar menyukai orang Amerika. Mereka merasa orang Amerika dan mereka itu mirip. Padahal sebenarnya tidak begitu. Kita bisa jadi mitra strategis yang baik, tapi dengan alasan yang berbeda. We would make good strategic partners for different reasons. But we are as different from the Russians as the Chinese are. Tapi kita itu berbeda dari Rusia, sama seperti kita berbeda dari Tiongkok. Bukan berarti kita nggak bisa akur ya. Tapi saya rasa mereka punya pandangan bahwa kita punya jauh lebih banyak kesamaan daripada yang sebenarnya ada. Dan di saat yang sama, mereka juga punya gambaran yang sangat positif tentang Trump. Mereka pikir Trump itu orang baik, bahwa dia benar-benar ingin yang terbaik. Mereka nggak paham dengan siapa mereka sebenarnya berurusan. Seorang bintang reality show yang selalu bergerak ke arah manapun yang bisa membuat dirinya terlihat bagus. Itu bukan tipe orang yang biasa mereka hadapi. Cukup bandingkan saja Trump dengan Presiden Putin. Lihat Putin di atas panggung. Cara dia bersikap, cara dia membawa diri, cara dia berpakaian, cara dia berbicara, dan juga penontonnya. Lihat saja siapa orang-orang yang ada di antara penonton itu. The audience, look at the people that are in the audience. How do they dress? How do they look? How do they Bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana penampilan mereka, bagaimana sikap mereka. Lalu lihat siapa yang kita punya di Amerika Serikat sebagai presiden. Sama sekali berbeda. Nggak ada hubungannya. Putin itu sedekat-dekatnya dengan seorang tsar di dunia modern. Dia memang punya satu kaki di dunia tsar dan satu kaki lagi di dunia Soviet. Dia paham dua-duanya. Dan menurut saya, dia telah membawa Rusia ke arah yang baik, menuju persatuan dan kemakmuran. Karena dia tahu hal-hal itu sangat penting. Dengan persatuan dan kemakmuran, datang juga keamanan. Nggak ada orang di Amerika Serikat yang berpikir seperti itu. Trump bahkan nggak mempertimbangkan hal-hal semacam itu. Tapi, suka atau enggak, mereka menganggap kita ini teman. Mereka pikir Trump itu orang yang baik. They think Trump is a good guy. Well, Trump, he did, well, it seemed Ya, like Trump memang melakukannya. for a diplomatic Waktu itu path. kelihatannya dia memilih jalur diplomasi. Sepertinya dia berpikir, akan lebih baik kalau Amerika Serikat bisa akur dengan Rusia, dan pada dasarnya menarik mereka ke sisi kita. Tapi sejak saat itu, sekarang dia tampak seperti sudah merangkul sisi Biden-nya sendiri. Maksudnya, dia juga menjadikan perang ini sebagai perangnya. Sebagian dari hal ini, menurut saya, juga berkaitan dengan narasi baru yang sekarang muncul di hampir semua media di Barat, yaitu bahwa Ukraina sedang menang lagi. Menurut Anda, apa perhitungan Trump di sini? Anda tadi menyebut dia mungkin akan mulai mengirim miliaran dolar bantuan lagi ke Ukraina. Jadi, apa sebenarnya strateginya? Apakah Amerika Serikat akan kembali terlibat lebih dalam lagi dalam perang melawan Rusia? Go back into, well, deeper into the war against Russia? First and foremost, you must understand that Pertama-tama, kamu harus paham dulu bahwa sebenarnya tidak ada strategi. Memang tidak pernah ada. Dulu kita punya sesuatu yang mirip strategi, hasil pemikiran George Kennan lewat artikel Mr. X-nya, yang kemudian berkembang jadi kebijakan penahanan. Sejak saat itu, strategi kita hanyalah mempertahankan kendali atas 750 pangkalan di 80 negara, supaya bisa terus memengaruhi dunia demi mengejar dominasi keuangan. Dan begini, yang jadi dasar dominasi keuangan dalam cara berpikir orang Amerika itu adalah dominasi militer. Jadi orang Amerika berpikir, kalau saya menghabiskan $1 triliun untuk pertahanan, saya akan dapat banyak keuntungan, termasuk dominasi keuangan di seluruh dunia. Padahal itu semua omong kosong, tapi gitulah cara mereka berpikir. Bagi orang Amerika, pertahanan itu seperti pergi ke supermarket. Kamu tinggal ambil dari rak, sepotong roti, mentega, atau daging panggang. roast beef, whatever it is. And that's defense. Well, we buy this, we buy this. Dan itulah yang disebut pertahanan.
Ya, kita beli ini, kita beli itu, lalu kita bilang kita punya pertahanan. Tapi tidak ada pemahaman tentang bagaimana membangun kekuatan militer atau hal lain apapun. Jadi inilah yang dihadapi Presiden Putin, inilah juga yang dihadapi Iran. Sama saja, tidak ada strategi. Dan apapun yang diputuskan Presiden Trump begitu dia bangun pagi, itulah yang kita lakukan. Dan dia sama sekali tidak sedang merencanakan kehancuran sistematis Rusia. Sama sekali tidak. Kita tahu bagaimana memulainya. Jadi apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Ya, dia mencoba melakukan apapun yang menurutnya akan menguntungkan dirinya dan masa kepresidenannya. Dan mungkin di kemudian hari itu bisa bermanfaat bagi Amerika. Tapi bagaimana dia mendefinisikan hal itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak melihat ada manfaat bagi kita dari keterlibatan di Ukraina, dalam bentuk apapun. Saya sorotavret stat to use the truth to gesmoren in braid grind. Jadi dia bilang, ya apa sih manfaatnya? Saya nggak punya jawaban, karena kedengarannya bodoh buat saya. Tapi masalahnya, ya memang di situ posisi kita sekarang. Itu saja yang kita punya saat ini. Saya dengar kabarnya ada pertemuan baru-baru ini yang melibatkan Presiden Trump, lingkaran dalamnya, ketua kepala staf gabungan, dan mungkin juga beberapa pemimpin militer lain, untuk membahas apa yang harus kita lakukan kalau kita mulai lagi pengeboman dengan tujuan, katanya, menyelesaikan pekerjaan. Itu sama gilanya dengan, nih, $90 miliar sekarang menangkan perangmu di Ukraina. Konyol banget. Kita tahu semua bantuan yang dikirim ke Ukraina, apa sekitar 50%-nya hilang begitu saja ke dalam korupsi, lubang hitam korupsi. Lalu sisanya kemana? Ya, sebagian besar sudah dijual. Maksud saya, orang-orang Ukraina telah memasok kartel di Kolombia, Venezuela, dan Meksiko dengan berbagai macam peralatan dan kemampuan menarik yang sebenarnya diberikan kepada mereka oleh pihak Eropa dan juga oleh kita. Kita bisa saja berpikir Presiden Trump tahu soal itu. Tapi saya tidak tahu apakah ada yang pernah memberitahunya. Dan kalaupun diberitahu, saya tidak tahu apakah dia akan percaya. Siapa yang tahu? Tapi yang jelas, tidak ada kerangka strategi, tidak ada tujuan akhir. Semua hanya soal bagaimana kita tetap di puncak. Dengan kata lain, kita tetap menjadi penguasa keuangan dan militer dunia. Nah, sekarang kita baru sadar bahwa kita bukan lagi penguasa militer dunia. Kita sudah kalah. Dan itu jelas sekali. Alih-alih menyadari hal itu dan berkata, oh, sudah waktunya kita mundur sebentar dan meninjau ulang apa yang kita lakukan, dia malah bicara soal menggandakan lagi upayanya. Itu lebih parah dari sekadar gila. Jadi ketika kamu lihat semua kaum globalis yang tiba-tiba bermunculan, saya dengar Neil Ferry lalu, katanya, Ukraina sekarang sudah dalam posisi untuk menyerang balik dan menang. Saya tidak tahu ada orang waras yang pernah ke Ukraina dan berpikir Ukraina punya peluang sekecil apapun untuk menang perang melawan Rusia. Yang jauh lebih mungkin sekarang adalah Putin akhirnya berkata, sudah cukup, tidak lagi. Dan ingat, dia juga dalam posisi yang sulit. Setiap kali saya bicara soal Rusia, selalu ada orang yang bilang, ya McGregor, tentu saja kamu bilang begini, Rusia bisa melakukan itu. Kamu bilang Rusia sedang melakukan ini. Kalau mereka memang bisa melakukan semua itu, kenapa mereka belum menang? Kenapa mereka belum menyeberangi sungai? Kenapa mereka belum masuk ke Kiev? Kenapa mereka belum maju ke arah barat? Dengan kata lain, tidak ada yang akan percaya sampai itu benar-benar terjadi. Sekarang, beban pembuktian ada di pihak Rusia untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan apa yang mereka klaim. Tidak ada pemikiran yang bilang, ayo kita duduk bersama, kita akhiri ini secepatnya. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Ini bukan untuk kepentingan Eropa, bukan untuk kepentingan Ukraina, dan jelas bukan untuk kepentingan Rusia atau Amerika Serikat. Jadi bagaimana kita mengakhirinya di depan Westnya? Tidak ada yang berbicara seperti itu. No one is talking like that. That's the tragedy. Itulah tragedinya. Saya rasa sebagian besar masyarakat, juga kalangan politik, tentu saja ada yang bersikap keras, tapi banyak yang menurut saya terjebak dalam narasi yang ada. Kalau kita berpendapat bahwa seharusnya ada negosiasi untuk membangun arsitektur keamanan baru di Eropa,
yang juga memperhitungkan kekhawatiran keamanan Rusia. Dan dengan begitu mengeluarkan Ukraina dari garis depan Eropa yang terbelah, maka tanggapannya pasti, oh, itu sikap yang pro-Rusia. Sebaliknya, mengatakan bahwa Ukraina sedang memenangkan perang yang sebenarnya tidak bisa dimenangkan. Perang yang justru menghancurkan negaranya sendiri dan bisa saja menyeret kita ke perang langsung dengan Rusia. Entah bagaimana justru dianggap sebagai posisi yang pro-Ukraina. Jadi, tidak ada ruang diskusi yang nyata. Tidak ada yang benar-benar membedah argumennya. Yang ada hanya slogan-slogan, slogan yang sangat emosional. Dan itu justru banyak menimbulkan kerugian. Tapi saya setuju kalau sekarang Putin memutuskan bahwa sudah cukup dan mereka memilih untuk melakukan eskalasi besar-besaran demi mengakhiri perang ini. Seperti apa bentuk eskalasi itu? Nah, saya sudah mencoba menjelaskannya tadi menurut saya. Well, I tried to describe it for you. I think first and foremost they would move to. Saya rasa pertama-tama mereka akan bergerak untuk merebut Odessa dan menjadikan Ukraina sebagai negara tanpa akses laut. Secara historis, Ukraina, dan kalau kamu lihat peta, entah pernah kamu tunjukkan atau belum, sebenarnya kebanyakan orang Eropa, baik yang tinggal di Eropa Barat maupun di Eropa Tengah dan Timur, juga tidak benar-benar memahami Eropa Timur. Jadi kalau kita lihat peta sejarahnya, Ukraina itu sebenarnya bukan seperti Ukraina yang kita kenal sekarang. Wilayahnya dulu lebih ke bagian utara, membentang hampir sampai ke Kursk. Dengan kata lain, itu semacam wilayah terbuka, sebuah kawasan bukan negara dalam arti yang ketat. Jadi kalau Odessa diambil darinya, itu sesuatu yang tak terelakkan. Itu tidak pernah menjadi wilayah Ukraina, tidak pernah menjadi bagian dari Ukraina. Wilayah itu didirikan oleh pasukan Kekaisaran Rusia yang menaklukkan daerah tersebut dan mengusir bangsa Mongol, Tatar, dan Turki. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan Barat dalam situasi seperti itu? Apakah akan mencoba melakukan serangan balasan, atau berusaha mengusir Rusia dari sana? Semoga berhasil, karena itu tidak akan terjadi. Tapi saya pikir Rusia bisa melakukannya dengan sangat cepat dan sangat tegas. Ketika saya bilang cepat, maksudnya Rusia itu bertindak dengan cara yang terencana. Jadi mereka akan butuh waktu berbulan-bulan untuk melakukannya. Mereka juga bisa dengan cepat masuk ke Kiev, turun dari utara, dari arah Belarus. Saya dengar mereka punya puluhan ribu pasukan di sana, termasuk sekitar 20-30 ribu tentara Korea Utara yang belum dikerahkan ke medan tempur. Mereka juga punya pasukan di Sumy yang sedang menghadapi 3 kota benteng di bagian tengah. Kota-kota itu sebentar lagi akan jatuh, yang berarti mereka bisa menata ulang dan memusatkan kembali semua pasukan ini di Ukraina, lalu memindahkannya kemanapun mereka mau. Jadi, saya melihat ada 3 kemungkinan gerakan. 1 ke Odessa, 1 lagi menyeberang ke Kiev, dan 1 lagi turun dari Byelorusia menuju Kiev. Itu bisa dilakukan. Tapi bagaimana mereka akan melakukannya dan kapan? Itu pertanyaan yang sama sekali tidak bisa saya jawab. Yari, menurut Anda merebut Kiev bisa jadi tujuan utama? Maksud saya, ini kan disebut sebagai ibu dari semua kota Rusia. Ya, itu tidak bisa dikesampingkan. Kalau kamu sedang duduk di Moskow sekarang dan melihat kekacauan yang ada di depanmu, dan kalau Barat harus berurusan dengan pemerintahan dalam pengasingan yang berkedudukan di Lviv, ya kan? Kita memang tidak punya peta di sini, tapi kalau kamu pergi ke Lviv, wilayah itu dulu bagian dari Polandia, tepatnya Polandia Galicia. Lalu kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Awalnya Austria, lalu Austria-Hungaria. Itu satu masalah. Kabar baiknya, orang Polandia belakangan ini menyadari bahwa orang Ukraina kembali melakukan hal-hal lama mereka, dan hubungan antara Warsawa dan Kiev jadi memburuk. Dan memang seharusnya begitu. Maksud saya, berapa kali lagi kamu harus duduk diam dan melihat orang Ukraina merayakan tokoh-tokoh yang membunuh 100.000 orang Polandia sebelum akhirnya kamu sadar dan membuka mata. Dan sejak awal, kamu tahu, saya bicara dengan orang Rusia, dan Frisimol, Lekit Rama. Kenapa mereka nggak serahkan saja Ukraina Barat ke Polandia? Biar mereka yang urus.
semua orang pasti akan tertawa, karena mereka tahu kalau orang Ukraina nggak suka sama kita, mereka malah lebih benci sama orang Polandia. Dan ya, ini nanti bakal jadi masalah orang lain, tapi setidaknya kita bisa lepas dari urusan itu. Menurut saya sebenarnya, bisa saja duduk bareng di satu meja dengan semua negara yang berbatasan dengan Rusia dan Belarus di Eropa sekarang, lalu cari solusi yang bisa diterima semua pihak. Tapi tentu saja, itu butuh orang-orang yang rasional. Putin itu rasional. Warsawa juga mulai lebih rasional sekarang akhirnya. Lithuania, Latvia, Estonia, saya nggak tahu. Mereka agak bikin khawatir. Karena saya ingat dulu orang Jerman di tahun 1870-an dan 80-an sering bicara tentang mereka waktu mereka menentang para tsar, dan betapa mereka membenci Alexander yang ketiga, dan seterusnya. Sebenarnya, mereka tidak diperlakukan buruk di bawah tsar. Bahkan, standar hidup mereka lebih baik, dan banyak aspek masyarakat mereka jauh lebih sejahtera dibanding Rusia. Akhirnya, Moltke dan Bismarck harus turun tangan dan bilang, "Sudah, diam. Kita tidak akan ikut campur. Ayo hidup rukun dengan tetangga. Tsar itu bukan orang jahat seperti yang kalian bilang, dan kalian perlu bicara dengan tsar." Sekarang kita ada di titik yang mirip. Kita seharusnya juga bilang hal yang sama. Hidup rukunlah dengan tetangga kalian, diam dan jangan libatkan kami. Tapi, ya, kita punya presiden seperti Trump yang senang dipuji sebagai orang hebat yang bisa ikut campur, membuat keputusan, dan menggerakkan bidak catur. Itu urusan yang buruk. Well, as we see, Ya, seperti yang kita lihat, memang ada krisis energi di Ukraina. Ada juga krisis tenaga manusia. Kita melihat ada beberapa keretakan di garis depan, terutama di wilayah Zaporizhia, yang sekarang jadi masalah besar bagi Ukraina. Dan di tengah situasi itu, Zelensky menyarankan kemungkinan mereka juga akan menyerang Belarus. Menurut Anda bagaimana harus memahami hal ini? Apakah ini cuma gertakan untuk menarik perhatian NATO, supaya terlihat kalau Ukraina masih unggul? Atau pikir-pikir nama-nama bisa melanggar itu? Ini saya sih, kalau tetap respon frustrasi dan sangat dikas. Dan saja itu dinamika tolong jadi tenini selohan. Well, it would definitely change the dynamic of the war. Oh, absolutely. I mean, Zelensky. Oh, tentu saja. Maksud saya Zelensky itu seperti kapten kapal yang sedang tenggelam. Ombak sudah mulai naik ke geladak dan dia hampir karam. Jadi apa yang bisa dia lakukan untuk bertahan? Hal terakhir yang akan dia lakukan adalah membuat perdamaian. Hal terakhir yang akan dia lakukan adalah mengusulkan kesepakatan apapun yang bisa membuat dia dan pemerintahnya tersingkir. Kalau kita lihat Israel sekarang, sebenarnya Israel juga ada di posisi yang mirip, meskipun orang-orang di Barat tidak menyadarinya. Situasi di dalam Israel sangat buruk, sama buruknya dengan di Ukraina. Ada jutaan warga Ukraina yang sudah muak dengan perang ini. Mereka ingin sekali menyingkirkan Zelensky. Kamu tahu, kamu lebih dekat dengan situasinya daripada saya, jadi kamu bisa berbicara dengan para jurnalis yang sering pergi ke sana. So you get to talk to journalists that go over there frequently. I get to talk to a few Germans from time to time who are willing. Kadang-kadang saya sempat ngobrol dengan beberapa orang Jerman yang mau berbagi pandangan mereka. Tapi kesan saya dari apa yang mereka ceritakan adalah bahwa Ukraina bagian barat itu benar-benar kacau. Orang-orang di sana sudah muak dengan semua ini. Mereka nggak mau terlibat lagi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, lakukan seperti yang Netanyahu lakukan. Netanyahu bilang, kita tidak akan pernah meninggalkan Lebanon. Dia memerintahkan tentaranya untuk bertahan, bikin pos pemeriksaan, bangun titik pertahanan. Kalau kamu sedang gagal parah, kamu nggak akan mengaku kalau kamu gagal parah. Bukan begitu caranya. Kamu akan melawan balik dengan apapun yang masih kamu punya, sampai akhirnya kamu benar-benar tumbang. Dan saya rasa kesanalah arah Ukraina sekarang. Sayangnya, saya juga pikir Israel sedang menuju ke arah yang sama. Unfortunately, I think that's where the Israelis are headed too. So, do you see any diplomatic? Jadi apakah menurut Anda masih ada jalur diplomatik? Maksud saya, kalau dibandingkan dengan Israel, banyak orang Rusia yang melihat apa yang terjadi, melihat perang melawan Iran. Dan banyak dari mereka, saya rasa menyimpulkan bahwa semua negosiasi itu hanyalah tipu daya dari pemerintahan Trump. Bahkan nota kesepahaman itu pun tampak seperti upaya untuk membeli waktu,
Mungkin, karena sepertinya sangat kecil kemungkinan poin-poin itu benar-benar akan dijalankan. Tapi saya merasa, orang-orang Rusia juga sudah sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa tidak ada lagi diplomasi, tidak ada semangat untuk mencari titik temu, semuanya sudah hilang. Tapi kalau memang begitu, berarti yang tersisa hanyalah perang. Bukan begitu. Yeah, well, I think what happens is Ya begini, saya pikir yang terjadi itu seperti cerita anak yang berteriak, serigala datang. Kamu tahu ceritanya dan sebagian besar penontonmu juga tahu. Nah, itulah yang sedang dilakukan orang Eropa. Mereka berteriak, serigala datang. Serigalanya akan datang. Kalau omong kosong ini tidak berhenti, mereka akan mendapat sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Rusia akan membalas, itu sudah pasti. Kemungkinan itu tidak boleh diabaikan. Mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan niat baik Presiden Putin. Presiden Putin ingin berbisnis dengan Eropa, dia ingin punya hubungan baik dengan Eropa. Tapi dalam situasi seperti ini, kalau dia tidak bisa, dia akan melakukan apapun yang perlu untuk melindungi Rusia. Jadi menurut saya, kita sedang menuju ke arah itu sekarang. Seberapa jauh ini akan berjalan, berapa lama akan berlangsung, saya tidak tahu. will it go? How long will it last? I don't know. Sometimes, you know, when the army, Kadang-kadang, tahu kan, ketika pasukan asing sudah ada di depan gerbangmu, barulah orang-orang mulai sadar dan ingin bernegosiasi. Mungkin itu yang akan terjadi. Pasukan Rusia bisa saja membalas dengan keras dan tegas. Saya harap tidak. Tapi bagaimana lagi cara mengakhiri ini? Karena kalau tidak ada strategi, bagaimana bisa ada diplomasi? Apa yang mau kamu sampaikan ke diplomat? Misalnya kita bilang, kami ingin kamu pergi bertemu dengan pihak Rusia di Poltava, duduk bersama, coba cari jalan keluar. Lalu diplomatnya bertanya apa yang ingin dicapai, apa tujuannya. Akhirnya mau seperti apa? Tidak ada yang tahu. Jawabannya cuman, ya, kami ingin terlihat menang dan musuh terlihat lemah. Itu saja intinya. Semua soal tampilan. Dengan Trump, semuanya soal tampilan. Hanya itu. Tidak lebih. with Trump, it's optics. That's it. That's all there is. There's nothing else. So what Nggak ada hal lain. they're trying to exploit. Jadi apa yang akan dilakukan orang Eropa? Mereka berusaha memanfaatkan citra, keinginan untuk terlihat bagus, dengan menciptakan mitos bahwa Ukraina adalah burung phoenix yang bangkit dari abu berkat drone, dan bahwa dunia akan berubah. Jadi tolong beri kami lebih banyak uang supaya kami bisa terus berperang dan menyelamatkan kalian di barat dari invasi yang katanya tak terelakkan dari Moskow. Semua itu omong kosong. Mari kita jujur saja. Saya nggak suka bicara sekeras ini, tapi kamu, saya, dan banyak orang lain sudah membahas hal ini sejak lama. Orang-orang nggak mau dengar kita. Mereka dengarnya para pemimpin sialan yang berkuasa, yang setiap hari menjual mereka. Dan sampai mereka sadar dan menyimpulkan bahwa orang yang berkuasa itu salah, nggak akan banyak yang berubah. Not much is going to change. When you look at the economic situation, how Kalau kita lihat situasi ekonomi sekarang, menurut Anda, sampai kapan ini bisa terus berjalan? Karena para pemimpin utama di Eropa saat ini, mereka sedang tidak populer, sementara ekonomi juga goyah. Tapi mereka tetap ingin mengirim lebih banyak senjata, lebih banyak uang ke Kiev. Sekarang bahkan Jerman pun mulai menyuarakan kekhawatiran soal anggaran. Artinya, ya, keadaan tidak terlihat baik kalau ekonomi jatuh. Banyak hal bisa salah. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan perang ini akan terus berlarut-larut? Karena pihak Eropa masih berpendapat bahwa masih terlalu dini, terlalu prematur untuk membicarakan diplomasi dengan Rusia. Maksud saya, ini sudah 4,5 tahun tanpa diplomasi. Jadi, 4.5 years of boycotting diplomacy. So Well, I know that in the next 12 months we have roughly Saya tahu bahwa dalam 12 bulan ke depan, kita punya sekitar 18 triliun dolar surat utang pemerintah yang harus diperpanjang. Kupon rata-ratanya sekitar 3,3%. Sekarang surat utang 1 tahun di Amerika Serikat berada di kisaran 4%. Jadi kalau 18 triliun dolar itu digulirkan dengan tingkat bunga saat ini, biaya bunganya bisa mencapai sekitar 49 miliar dolar per tahun. Dan itu belum termasuk beban bunga dari defisit tahunan yang sekitar 2 triliun dolar. Glenn, saya tahu kita sedang bangkrut. Jujur saja, kita benar-benar bangkrut. Soal situasi minyak, memang ada berbagai penafsiran, tapi saya diberitahu bahwa dalam 2 atau 3 minggu ke depan,
cadangan minyak strategis kita akan berada di tingkat yang sangat-sangat berbahaya. Pihak militer secara internal menilai, kita nyustier jual setempat bos dalan agar bisa melesejik bujukan efektif. Gallons in order to be prepared to do much of anything. Barrels, 240 million barrels. Permisi, barel, I don't know where we are now, 240 but I know juta we're getting barel. close. Saya nggak tahu posisi kita sekarang, tapi saya tahu kita sudah makin dekat. Saya bayangkan situasi di Eropa sama buruknya, kalau bukan malah lebih parah. Obligasi pemerintah di London, yang dalam bahasa Inggris disebut gilts, lagi dalam masalah besar. Saya rasa ekonomi di sana nggak akan bisa bertahan lama lagi. Di Prancis, menurut saya semuanya tergantung pada hal yang sama seperti di Jerman. Kalau Anda tinggal di Jerman atau Prancis, Anda sedang menunggu cek dari pemerintah. Mana cek pensiun saya? Gitu kan? Supaya bisa liburan atau melakukan ini dan itu. Nah, kalau itu berhenti, kalau alirannya terganggu, kalau terputus, maka kekacauan besar bakal terjadi. Itu jauh lebih penting bagi orang-orang di Eropa, seperti yang Anda tahu, dibandingkan apa yang terjadi di Rusia. Then what happens in Russia? Yeah, no. When the economy goes, the priorities. Kalau ekonomi mulai goyah, prioritas jelas akan cepat berubah. Tapi sebelum itu terjadi, ada kontradiksi. Di satu sisi kita terus bilang bahwa Ukraina sedang menang, bahwa mereka berhasil membalikan keadaan. Tapi di sisi lain, kita melihat kebutuhan untuk meningkatkan eskalasi secara besar-besaran lewat serangan-serangan ini, seringkali dari wilayah NATO, dengan senjata kita sendiri yang diarahkan berdasarkan intelijen kita. Saya akan memasukkan Amerika Serikat ke dalam kategori itu, jelas, karena saya pikir mereka jauh lebih aktif di bidang intelijen dibandingkan negara-negara Eropa, ya, karena kemampuan mereka, saya kira begitu. Tapi sekarang ada perkembangan baru. Finlandia telah mengubah undang-undangnya. Sekarang mereka bisa menyimpan senjata nuklir di wilayah mereka, bukan miliknya sendiri saja. Menurut Anda, apakah ini bisa menjadi bagian dari langkah Trump untuk kembali terlibat dalam perang Ukraina? Maksud saya, benar-benar menempatkan senjata nuklir di Finlandia. Karena ya, sulit membayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Hard to predict what kind of consequences this would have. Well, it's very reckless, obviously. Ya, itu jelas tindakan yang sangat ceroboh. Selama puluhan tahun, Finlandia punya hubungan dagang yang sangat aktif dengan Rusia, dan mereka mendapat banyak keuntungan dari perdagangan lintas batas itu. Sekarang semuanya ditutup, dan mereka justru merugikan diri sendiri, mirip seperti yang dilakukan Jerman. Lalu kenapa mereka merasa perlu menempatkan senjata nuklir di wilayah mereka, padahal Rusia tidak pernah mengancam, bahkan tidak menunjukkan minat untuk melakukannya? Sekarang di sisi lain, Rusia akan melihat langkah ini dan sepakan pasukan mereka, termasuk pasukan yang punya kemampuan nuklir, Diskakani. Tujuannya jelas untuk menetralkan Finlandia. Itepsan. Ini benar-benar gila. Tapi kalau kamu percaya dengan argumen kaum globalis, ingat, argumen mereka itu sederhana banget. Rusia dianggap jahat dan buruk karena punya karakter nasional, identitas nasional, budaya nasional, punya perbatasan yang mereka jaga, dan menolak tunduk pada semua tren dan keinginan yang selama ini kita dengar dari para globalis Eropa. Ada yang tanya, lalu apa yang harus dilakukan Rusia supaya diterima di komunitas globalis di Eropa? Dan saya bilang, Yet scoren breaketh het rager berbicara source that distrain you. They have to learn to speak some new language. They all have to become transgender persons. Mereka semua harus jadi orang transgender dan membela olahraga untuk anak laki-laki dan perempuan atau semacam itu. Maksud saya, ini benar-benar seperti kegilaan. Rasanya seperti Bolshevisme tahun 1919 sampai 1920, tapi versi yang jauh lebih ekstrem. Jelas, hal itu nggak akan terjadi. Dan orang-orang yang sekarang memimpin Eropa itu para globalis. Mereka semua bagian dari kelas elit penguasa yang sama. Ada juga para globalis yang duduk di Washington DC, di sini di Amerika Serikat, sekitar 1 jam lebih dari tempat saya tinggal. Dan cara berpikir mereka itu sama persis. Sekarang, apakah sebagian besar warga Amerika yang memilih benar-benar mendukung hal-hal seperti ini? Tidak. Apakah sebagian besar orang Amerika menginginkan hal itu?
Tidak. Tapi itu tidak penting. Dengan kata lain, demokrasi dalam arti barat sudah berubah jadi sekadar topeng tanpa makna. Kita sudah tidak punya kendali lagi atas orang-orang yang sebenarnya memerintah kita. Jadi satu-satunya jalan keluar dari situasi ini, menurut saya dalam jangka pendek, bukan cuma jangka panjang, adalah kebangkrutan. Singetesnallah ouders yang sedang tidur di tis agmus berat, semet stevigi bramat. Most of it. I think President Putin Saya pikir Presiden Putin dengan bijak menunggu hal ini terjadi. Hanya saja sampai sekarang belum juga terwujud, dan dia kecewa karena berharap itu akan terjadi lebih cepat. Coba saja lihat ke Alice Weidel. Beberapa minggu lalu dia menyampaikan pidato yang luar biasa di Bundestag. Dia memaparkan semua masalah ini satu persatu. Lalu dia berkata, langkah pertama yang akan kita ambil apa? Nah, langkah pertama yang akan kita ambil adalah pergi ke Moskow. Kita akan menegosiasikan ulang kesepakatan kita dengan Moskow, hubungan kita dengan negara itu. Dia benar-benar menolak gambaran ancaman dari para globalis. Dan dia memang punya alasan untuk itu. Setelah itu, kita harus kembali mengendalikan negara kita sendiri. Siapa yang ada di dalamnya, dan bagaimana hukum ditegakkan. Dulu, Jerman adalah tempat yang luar biasa. 20-25 tahun lalu, kamu bisa berjalan di kota manapun di negara itu. Jam 3 pagi, Time Everdrafis takut. Sekali lagi, dan ini yang oleh FD, dan Malsten satu-satunya. Unsur Power Dini ada Eropa. Step to bangithin semus wengthi. Mereka harus dicopot. Dan saya yang surat interested saya hap sudah diskari jelas kelihatan port to member. Diceknya kling lewat bos. Yeah. Well, the former advisor of Zelensky. Mantan penasihat Zelensky, Alexei Arestovich, pernah menyampaikan hal yang mirip. Katanya, kalau dia mencalonkan diri sebagai presiden Ukraina dan menang, hal pertama yang akan dia lakukan adalah pergi ke Moskow dan berjanji bahwa Ukraina tidak akan pernah lagi digunakan sebagai garis depan NATO melawan Rusia. Dia juga bilang akan menerima konsesi wilayah yang menyakitkan itu. Bagi saya, setidaknya ada seseorang yang bicara tentang langkah nyata untuk menghilangkan ancaman terhadap Rusia. Tapi anehnya, sekarang terutama di Eropa, banyak yang beranggapan bahwa Rusia itu kekaisaran. Jadi setiap upaya untuk sekadar berbicara dengannya dianggap sebagai bentuk menenangkan dan memberi hadiah pada Putin. Tapi hal ini nggak bisa kamu bantah. Nggak ada perdebatan sama sekali. Nah, itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya, yaitu bagaimana kamu melihat perang ini? Bagaimana akhirnya? Dan seperti apa Eropa setelah perang ini? Maksud saya nggak bisa melihat kemungkinan perang ini berakhir. Karena bahkan kalau seluruh wilayah di timur Sungai Dnieper jatuh ke tangan Rusia, kenapa Eropa atau Amerika Serikat mau melepaskan peran mereka sebagai pihak proksi? Sebagai perlawanan di Ukraina, mereka bisa terus meluncurkan drone dan Drugerosti for Brustadium Ring. Jadi bagaimana perbedaan polisi berapwaring? How does this war actually come to an end? Well, Glenn, you know that we Americans have this. Glenn, kamu tahu kan, kita orang Amerika punya kebiasaan yang sayangnya buruk, yaitu menggunakan badan intelijen pusat untuk memengaruhi pemilu. Dan kita memang sudah ikut campur dalam beberapa pemilu di Eropa belakangan ini. Saya rasa kepemimpinan di Rumania dan Moldova pasti akan berbeda dari yang kamu lihat sekarang kalau saja kita tidak ikut campur di sana. Saya juga percaya ada beberapa pemimpin di tingkat atas NATO yang sudah dikompromikan, yang pada dasarnya bertindak sebagai agen untuk kepentingan Amerika Serikat. Mereka itu alat dari intelijen pusat. Ini bukan hal baru. Ini bukan sebuah pengungkapan besar, meskipun mungkin ada orang yang akan terkejut mendengarnya. Intinya, hal seperti itu harus dihentikan. Dan bagaimana caranya menyingkirkan orang-orang seperti itu? Ya, kita harus membuat masyarakatnya sadar, membuat mereka paham betapa pentingnya kepentingan mereka sendiri. Dan di Jerman. You're beginning to see that in Germany for the first time. Untuk pertama kalinya ya, sejak tahun 70-an,
Waktu kita melewati perdebatan soal teater atau kekuatan nuklir jarak menengah, INF, mungkin Anda ingat, sebelum kita sampai pada perjanjian itu, Helmut Schmidt naik mengambil alih pemerintahan dan mengarahkan Jerman untuk mendukungnya. Saat itu langkah yang benar, memang perlu dilakukan. Tapi waktu itu juga ada orang yang bilang, sudah saatnya kita jadi negara netral. Padahal bukan waktunya. Waktu yang tepat untuk itu seharusnya setelah Perang Dunia Kedua, atau paling tidak di awal tahun 50-an. Tapi kesempatan itu terlewat, mungkin nanti di masa depan. Saya rasa sekarang saya melihat orang Jerman mulai bergerak lagi ke arah itu, menyadari bahwa mereka memang punya kepentingan nasional yang mendasar, dan itu harus dihormati. Jadi ketika Anda bertanya bagaimana semua ini akan berakhir, So when you say how does this end, I think it ends when we menurut saya semuanya berakhir ketika kita beres-beres dan pulang ke rumah. Pertama, kita pergi. Kita tidak ikut campur lagi. Ada yang pernah bertanya pada saya kapan perang dengan Iran ini berakhir. Kalau nota kesepahaman itu tidak ada nilainya, bagaimana akhirnya? Ya, berakhir ketika kita berlayar pergi, ketika kita terbang meninggalkan sana. Karena ingat, kita tidak tinggal di sana. Ini yang perlu diingat oleh orang Eropa. Kita tidak tinggal di sana. Charles de Gaulle dulu terus mencoba mengingatkan mereka bahwa orang Amerika tidak tinggal di Eropa. Dan dia benar. Jadi kita bereskan barang-barang kita dan bilang, sudah cukup. Kita tidak sanggup terus bertahan di sana. Kita pergi. Ngomong-ngomong, itu sebenarnya sesuatu yang dulu diam-diam ingin dilakukan Presiden Trump sekitar 4, 5, 6 tahun lalu saat dia masih menjabat. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia ingin menarik diri bukan secara ekonomi. Livdao, urusinist preamjit. Kita ingin jadi mitra, tapi kita juga ingin keluar dari urusan menempatkan pasukan di negara orang lain, kan? Bongkar saja. Itu sudah ketinggalan zaman. Dan sekarang sudah terbukti di Teluk Persia bahwa itu memang ketinggalan zaman. Semua pasukan yang kita tempatkan di Eropa hari ini, yang katanya ada di sana untuk melindungi Eropa dari invasi Rusia yang dianggap akan segera terjadi, itu teorinya. Semuanya akan hancur dalam hitungan menit pertama perang. Oleh rudal berpemandu presisi dan sistem, begitulah kenyataannya. Cara berperang sudah berubah. Pola lama itu sudah tidak berfungsi lagi. Harus ditinggalkan. Tapi itu bukan berarti Eropa tidak punya pertahanan, karena apa yang dilakukan Iran, setiap negara Eropa juga bisa melakukannya. Dan aliansi-aliansi Eropa yang ingin tetap ada, yang mau bekerja sama satu sama lain, yang secara budaya merasa nyaman satu sama lain. Menurut saya itu sangat penting di Eropa, karena mereka punya kepentingan yang sama. Mereka bisa membangun kemampuan seperti yang Iran bangun, yang berhasil mengalahkan kita. Jadi semua itu bisa dilakukan. Tapi selama kita masih di sana, selama kita masih ikut campur, dan selama kita masih mengucurkan dana, akan sangat sulit untuk keluar dari situasi itu. Karena itu saya selalu bilang kita harus pergi. Dan saya tidak mengatakan itu karena ingin negara saya gagal. Tidak, sama sekali bukan. Kita harus keluar. Dan ketika kita melakukannya, semuanya akan berakhir. Saya pikir Presiden Putin paham hal itu. Dan itulah sebabnya saya rasa kita akan melihat ada aksi militer dalam waktu dekat. Saya pikir begitu. Saya tidak tahu seberapa menentukan hasilnya nanti. Saya harap ini cukup untuk meyakinkan pihak Eropa bahwa sudah waktunya duduk bersama, mengakhiri semua ini, dan mulai berbicara dengan serius. Kamu tahu, lucu juga. Saya ingat kamu, khususnya beberapa tahun lalu, waktu kita mulai membahas hal-hal seperti ini. Kamu bilang semakin lama kita menunda pembicaraan, semakin lama kita menunda negosiasi, hasilnya akan makin buruk. Tapi orang-orang sepertinya tidak mendengarkan, ya. Dan kita bertindak seolah-olah kita menang melawan Iran. Kita terus bicara soal Iran yang harus memenuhi berbagai persyaratan. Serius? Mereka yang menang, bukan kita. Itu yang sedang disampaikan oleh Wakil Presiden Vance ke semua orang. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Katakan ke Putin bahwa dia harus memenuhi kewajiban itu, atau kita tidak akan bicara dengannya. Dia sedang menang. Kalau orang tidak percaya dia sedang menang, maka dia harus menunjukkan dengan sangat jelas bahwa memang begitu. Saya rasa kesan Rover Gardas.
Yeah, no, it could be. Ya, bisa jadi dalam waktu yang sangat dekat juga. Bagaimanapun, waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih seperti biasa atas pandangan yang Anda bagikan, Kolonel. Sangat saya hargai. Much appreciated. All right. Baik, Glenn. Remekes, sana ya, mendengar.